Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin was-suhada'i wal awliya'i was-salihin, bil khusus muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa, saya akan mengulangi sedikit biar nyambung dengan yang akan kita kaji pada hari ini. Warwa dan meriwayatkan Anas bin Malik anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, ya, ini hadis ya, innal hikmata, sesungguhnya ilmu, hikmah, maksudnya ilmu hikmah di sini ilmu kebijaksanaan. Ada juga yang menafsirkan ilmu yang bermanfaat. Itu tazidu, itu bisa menambahkan asyarifa, terhadap orang yang mulia, syarafan, terhadap kemuliaan, wa tarfa'u, dan menaikkan, ya kan, memuliakan, ya kan, al-abda, ya, ilmu hikmah itu, ilmu yang bermanfaat itu, al-abda, terhadap budak, al-mamluka, yang dimiliki oleh tuannya atau oleh orang lain. Hatta tujlisuhu, sehingga ilmu itu dapat mendudukkan terhadap al-abd, terhadap budak, majalisal muluki, terhadap singgasana kekuasaan raja, singgasana kerajaan, gitu kan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan menambahkan kemuliaan terhadap orang yang mulia. Jadi sudah mulia karena berilmu, sehingga ditambah kemuliaannya. Dan ilmu juga dapat menaikkan derajat seorang budak
yang dimiliki oleh tuannya, sampai budak itu dengan ilmunya itu bisa menduduki kedudukan raja. Ini perkataan Nabi, ya kan? Jadi pada masa dulu hierarki atau kelas sosial yang paling rendah itu adalah budak, gitu ya, abd atau amat. Dulu kan masih seluruh dunia peradaban manusia, bukan hanya di Islam saja, tapi di Romawi, Persia, lalu India, lalu Cina dan berbagai peradaban tua yang lainnya, itu masih ada perbudakan. Nah, budak itu hierarki sosial, kelas sosial yang terendah gitu. Nah, Rasulullah mengatakan dengan ilmu gitu ya, seorang budak itu bisa mulia dan bisa menduduki kedudukan raja, bisa menjadi raja gitu. Bisa menjadi orang nomor satu di negaranya, bisa menjadi orang yang berkuasa di negaranya itu dengan sebab ilmu. Nah, sehingga kalau dalam konteks sekarang, perbudakan itu sudah dihapuskan, ditetapkan oleh PBB, seluruh dunia tidak boleh ada perbudakan, sehingga relevansinya hadis ini adalah bahwa orang yang berada dalam masyarakatnya di kelas terendah gitu, misalkan anaknya orang yang tidak mampu, anaknya orang masyarakat biasa gitu ya, itu dengan ilmunya bisa menduduki kedudukan orang yang nomor satu di negaranya gitu. Jadi tetap kita bisa menganalogikan hadis ini bahwa ilmu itu bisa mengangkat derajatnya orang yang berada di kelas terendah di masyarakatnya. Misalkan anaknya orang miskin, lalu bukan anaknya pejabat, bukan anaknya ketua partai, bukan anaknya jenderal atau militer. Dengan ilmu, orang itu meskipun berada di kelas sosial terendah bisa menduduki kedudukan orang nomor satu, menduduki kedudukan raja gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata, ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan, kullu izzin, setiap kemuliaan, la yuwatti'uhu, yang tidak dikuatkan izz itu, ilmun, oleh pengetahuan, oleh ilmu pengetahuan. Nah, mudhillatun, itu hina. Jadi la yuwati'uhu ini diartikan yuthbituhu wa yuthqiluhu. Jadi setiap kemuliaan yang tidak dikokohkan, ya kan, yang tidak disupport, yang tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, itu mudhillah, itu hina gitu. Artinya
bisa menjadi hina gitu. Jadi setiap apapun harus disupport dengan ilmu pengetahuan. Wa kullu ilmin, sedangkan setiap ilmu la yu'ayyiduhu, yang tidak menguatkan terhadap ilmu itu aklun, akal, ya kan, mudillatun, itu menjadi tersesat, ya kan. Jadi setiap ilmu, ya kan, itu kalau tidak dikokohkan dengan rasionalitas, maka itu akan menyesatkan. Nah, ini menarik ini. Ini perkataan sastrawan, setiap kemuliaan yang tidak dikokohkan dengan ilmu pengetahuan, maka menjadi hina, gitu kan. Sedangkan setiap ilmu yang tidak dikokohkan oleh rasionalitas, gitu kan, oleh akal, maka ilmu itu akan menyesatkan. Jadi betapa pentingnya peran akal, ya kan, dalam ilmu pengetahuan, gitu. Pengetahuan, kenapa dikatakan menyesatkan ketika tidak dikokohkan dengan akal? Karena banyak sekali ilmu pengetahuan, informasi yang, gitu kan, yang tidak valid, yang tidak masuk akal, gitu kan, yang mengada-ada, gitu. Sehingga ilmu itu ya harus dikokohkan dengan akal, gitu. Dan orang yang tidak berakal tentu saja tidak bisa memahami, kan, dan tidak bisa menggali, memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuan itu niscaya untuk membutuhkan akal, gitu. Waqala, dan berkata ba'du ulama is-salafi, sebagian ulama kuno mengatakan idza arada, ketika menghendaki Allah bin nasi, terhadap manusia, khairon, kebaikan, ya kan, ja'ala, maka Allah menjadikan al-ilma, terhadap ilmu, fi mulukihim, dalam kerajaannya nas, atau kepemerintahannya nas, atau kekuasaannya nas, gitu. Wal muluka, dan Allah menjadikan terhadap al-muluk, kerajaan atau kekuasaan, fi ulamaihim, di dalam para ulamanya, atau dalam orang yang alim nas itu. Nah ini, jadi ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap manusia, gitu kan, maka Allah akan menjadikan ilmu pengetahuan yang dapat mencerahkan, gitu ya, dalam kerajaannya manusia itu. Dan Allah akan menjadikan kerajaan itu fi ulamaihim, di dalam ulama-ulamanya manusia. Jadi kalau dalam konteks sekarang, ya kan, ini kan muluk ini bisa, nah kalau arti letterleknya itu kan ya kerajaan, tapi bisa diartikan juga kekuasaan atau pemerintahan, ya kan. Nah,
kalau Allah menghendaki kebaikan, itu katanya, terhadap suatu manusia, maka Allah itu akan menjadikan ilmu pengetahuan yang dapat mencerahkan kekuasaan, kepemerintahan itu. Pemerintahan, jadi pemerintahan itu berpengetahuan gitu. Dan Allah pun menjadikan pemerintah itu dalam apa ya, fi ulamaihim itu dalam genggaman atau dalam bimbingan para ulama. Ulama ini berarti bisa cendekiawan, bisa ulama, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang berilmu gitu ya. Jadi Allah jika menghendaki kebaikan terhadap manusia, itu kepemerintahan akan berada dalam dikelilingi oleh para ulama, cendekiawan, kiai, dan para orang-orang yang berilmu gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, itu ahli sastra tinggi, apa yang dikatakan al-ilmu, ada penuh ilmu, ismatul muluki, ya kan, itu adalah menjaga kerajaan atau menjaga kepemerintahan itu. Ismatul muluk itu ayahfaduhum gitu kan, jadi menjaga kepemerintahan. Jadi kenapa ini Imam Al-Mawardi itu mengaitkan gitu antara pengetahuan dengan kepemerintahan, karena memang Imam Al-Mawardi ini dulu adalah rijalus siyasa, konseptor dalam politik pada masanya, dan beliau adalah pakar politik, juga peletak dasar konsep politik pada masanya tuh. Sehingga berbicara tentang ilmu pun itu dikaitkan dalam konteks kepemerintahan, dalam konteks kepemerintahan dan negara gitu, dalam konteks bernegara. Jadi ilmu ini sebagian Imam Mawardi mengutip sebagian ahli balaghah, ilmu akan menjaga kepemerintahan, tentu saja li'annahu, karena sesungguhnya ilmu itu yamna'uhum, ya kan, mencegah, ya kan, ilmu itu mencegah terhadap muluk, pemerintah, minadulmi, dari kezaliman, wa yuridduhum wa yarudduhum, dan ilmu itu akan mengembalikan terhadap muluk, ilal hilmi, terhadap sifat lemah lembut, sifat bijaksana, wa yasuddahum, dan ilmu itu akan mencegah terhadap muluk, terhadap pemerintah, terhadap raja, anil adiyati, dari sikap melukai atau menyakiti, fayu'attifuhum, dan ilmu itu akan menjadikan muluk itu, raja itu, welas asih, mengasihi, itu, menyayangi ala ra'iyati, terhadap rakyatnya. Jadi kenapa dikatakan ilmu itu dapat menjaga sang penguasa?
atau raja, karena ilmu itu yang dapat menjadikan rem itu, yang dapat memberikan masukan, yang dapat memberikan yang dapat mencegah seorang penguasa atau raja untuk berbuat zalim. Jadi dengan ilmu sang penguasa itu bisa menahan diri untuk tidak berbuat zalim. Dengan ilmu pun seorang penguasa, muluk, raja itu bisa senantiasa bijaksana, lemah lembut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan menyayangi, senantiasa menyayangi, ulas asih, peduli ya kan, terhadap rakyatnya gitu. Famin haqqihim, dan sebagian dari haknya muluk ya kan, ayya'rifu, mengetahui muluk itu haqqahu, terhadap hak-haknya ilmu. Nah, ya kan? Jadi dengan raja itu, penguasa itu dengan ilmunya, dia akan mengetahui hak-hak ilmu. Artinya mengetahui relevansi, signifikansi, kemanfaatan ilmu. Dengan ilmu, sang penguasa, sang raja itu mengetahui betapa pentingnya ilmu, sehingga di sana menetapkan kebijakan-kebijakannya yang dapat memperkuat, memaksimalkan dunia ilmu pengetahuan, riset, lalu kemudian pengetahuan dan penelitian gitu ya, dan berbagai macam dunia ilmu pengetahuan itu diperhatikan gitu, yaitu dengan ilmu. Wayastanbitu, dan muluk itu, raja itu, penguasa itu akan mengambil teman, ya kan, mengambil teman dekat, atau bahasa sekarangnya itu kroni, mengambil kroni, atau mengambil orang-orang yang berada di sampingnya untuk bersama-sama mengurus negara gitu, wayastanbitu begitu, ahlahu, terhadap ahlinya ilmu itu. Nah, di sini diartikan ayat takhidhuhum bitonatan lahum wa awanan 'ala ar-ra'yi wal amal. Ya kan? Jadi raja atau penguasa itu mengambil orang-orang yang dapat membantu, ya kan, teman-teman, kroni, yang jabatan-jabatan itu diambil dari orang-orang yang memiliki pengetahuan begitu. Fa'ammal malu, maka adapun harta, iya kan, fadilun, itu bagaikan bayangan, zailun, yang hilang. Nah, ini kembali lagi tentang konteks ilmu dan harta itu lebih utama mana, gitu kan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi satu peradaban, bagi pemerintah, bagi negara, gitu kan, bagi kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Nah, sekarang harta.
Nah, harta itu diibaratkan di sini bagaikan bayangan yang hilang, bagaikan bayangan yang kalau ada sorot matahari atau sinar lampu akan muncul, tapi ketika tidak ada sorot matahari atau sorot lampu rembulan itu akan hilang, atau ibaratnya seperti fata morgana gitu. Jadi harta itu ada tapi bisa hilang gitu. Wa ariyatun, dan harta itu adalah pinjaman. Itu mustarji'atun, yang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kita dikasih rizki oleh Allah. Berarti siapa yang hakikat pemiliknya? Ya Allah. Itu. Kita hanya dipinjami sedikit sekali dari Allah itu, lalu kemudian Allah akan mengambilnya lagi. Walaisa, dan tidak ada fi kathrotihi, itu dalam banyaknya harta, fadilatun, keutamaan. Ya kan, jadi terlalu banyak harta juga itu tidak ada keutamaan, katanya gitu. Walau kanat, dan jika ada fihi, di dalam mal itu, harta itu, fadilatun, keutamaan, la khosso, ya maka dispesifikasikan, diistimewakan Allah bihi, dengan mal, dengan harta, man, terhadap seseorang, istofahu, yang Allah pilih man itu, lirisalatihi, untuk menjadi utusannya Allah. Wa iztabahu, artinya Allah akan memilih man itu linubuwatihi, terhadap kenabiannya Allah. Ya kan? Jika harta itu memang memiliki keutamaan, ya sudah, tentunya Allah akan memberikan harta yang maksimal, rizki yang maksimal, materi yang maksimal terhadap Rasulnya dan terhadap nabinya gitu. Wa qad kana, dan sungguh ada, aktsarun anbiya illahi, lebih banyak-banyaknya para nabi Allah Ta'ala, maha luhur Allah, ma'ama, serta sesuatu, khosohum, yang Allah khususkan terhadap aktsarul anbiya itu, Allah bihi, dengan ma, min karomatin, dari karomah, dari kemuliaan, wafaddolahum, dan Allah mengutamakan terhadap aktsarul anbiya itu, ala sairi khalqihi, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah jadikan apa? Fuqara, ini khobarnya, itu orang-orang yang fakir, ya kan? La yajiduna, di mana yang aktsarul anbiya itu, kebanyakan para nabi Allah itu tidak menemukan bulghotan, terhadap sangu. Bulgho itu ibarat ya ma yataballag bihi min qalilizad, jadi uang receh gitu ya. Wala yaktiruna, dan aktsarul anbiya itu, kebanyakan para nabi Allah itu tidak mampu ala syai'in, atas sesuatu, hatta soru, sehingga aktsarul anbiya itu menjadi fil fakri, dalam keadaan fakir, miskin, masalan, sebagai teladan, sebagai sebagai percontohan, sebagai contoh. Ya, jadi
kenyataannya gitu, kebanyakan dari para nabi-nabi ya kan yang memiliki keistimewaan, memiliki mukjizat, dan Allah mengutamakan para nabi itu dari makhluk-makhluk yang lain, itu mereka dalam keadaan fuqara, dalam keadaan miskin gitu, di mana mereka tidak dapat menemukan sangu, menemukan uang recehan gitu, dan tidak mampu apa-apa dalam hal kekayaan, sehingga kemiskinannya para nabi itu menjadi peribahasa atau menjadi contoh, artinya Allah bisa saja memberi fasilitas sempurna, memberikan rizki yang maksimal kepada para nabi-nabinya gitu. Tapi Allah tidak melakukan itu karena harta banyak itu tidak ada keutamaan di situ. Nah, buktinya katanya para nabi kebanyakan aktsarul anbiya ya, karena ada nabi yang kaya juga. Kebanyakan para nabi itu meskipun dalam keadaan miskin, tapi para nabi itu adalah para manusia yang utama dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, kenapa di sini aktsaru anbiya'illah? Kebanyakan para nabi Allah itu miskin karena ada nabi yang kaya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh diberi kekuasaan, diberi harta dan macam-macamnya. Tapi kebanyakan dari para nabi adalah dalam keadaan miskin. Qala berkata Al-Bakhtari, Bapak Bakhtari, ya perkataannya ini syair, fakrun ka fakril anbiya'i wa ghurbatun wa sobabatun laisal bala'u biwahidi. Fakrun, adapun kefakiran, kemiskinan, ka fakril anbiya'i itu bagaikan kefakirannya, kemiskinannya para nabi, wa ghurbatun, dan ngumbar atau membiarkan gitu, wasobabatun, dan cintanya orang yang jatuh cinta. Laisa, tidak ada, al-bala'u, celak, biwahidin, terhadap seseorang. Ini maksudnya kemiskinan itu bagaikan kemiskinannya para nabi gitu kan. Orang itu kan liar, lalu kemudian orang yang mencari harta itu kan seperti orang yang di sini syauqul asyik, seperti orang yang sedang kasmaran gitu ya kan. Tapi para nabi dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin itu malahan tidak mendapatkan fitnah dari harta, tidak mendapatkan efek negatif dari kekayaan gitu. Karena dalam keadaan miskin. Wali adamil fadilati, dan karena tidak adanya keutamaan fil mali, dalam harta, manahahu, yang memberikan terhadap mal itu, harta itu, Allah al-kafiro, terhadap orang kafir, wa harramahu, dan Allah menghalang-halangi terhadap mal, al-mu'mina, terhadap orang mukmin.
Ya, jadi Allah itu kan punya sifat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini maha ulas asih terhadap seluruh makhluknya, gitu. Baik Muslim, non Muslim, baik orang yang percaya Tuhan ataupun kafir yang tidak percaya Tuhan, gitu. Itu semua Allah kasih rizki, gitu. Itu kan Allah kasih rizki, dan terkadang orang yang misalkan orang ateis, ya kan, itu dikasih rizki yang lebih besar dibanding dengan misalkan dengan orang mukmin. Non Muslim dikasih oleh Allah rizki yang lebih besar misalkan dari non Muslim, dari Muslim, gitu ya. Nah itu sifat rahmannya Allah. Tapi keutamaan itu tidak diukur dari harta itu. Meskipun kenyataannya kalau dalam konteks sekarang banyak juga orang mukmin yang kaya raya seperti di Qatar, Kuwait, ya kan, terus Abu Dhabi, lalu kemudian di Emirat, di Saudi dan macam-macam. Itu kan orang mukmin yang juga diberikan rizki yang banyak, gitu. Ya, di Indonesia juga ada juga orang-orang mukmin yang kaya, gitu. Tapi keutamaan itu tidak terletak pada harta, gitu. Qala, berkata asy-syairu, penyair, kam kafirun billahi amwaluhu tazdadu ad'afan ala kufrihi. Kam kafirin, betapa banyak orang yang mengingkari billahi, terhadap Allah. Amwaluhu, adapun hartanya kafir, tazdadu, itu kan semakin bertambah, ad'afan, tingkatannya, tikelan, ala kufrihi, atas kekafirannya kafir. Jadi maksudnya betapa banyak orang yang mengingkari Allah, ya kan, itu hartanya itu semakin berlipat ganda. Ad'afan itu berlipat ganda, gitu. Jadi hartanya itu semakin berlipat ganda dalam keadaan kafir, ingkar terhadap Allah. Wa mu'minin, dan banyak juga orang mukmin, laisa, itu tidak ada, lahu, bagi mukmin, dirhamun, dirham, harta, yazdadu, yang mukmin itu bertambah, imannya, ala fakrihi, mengalahkan kemiskinannya atau kefakirannya mukmin. Jadi betapa banyak orang mukmin itu tidak punya harta, miskin, gitu ya, tapi imannya itu terus kuat, terus bertambah, mengalahkan kemiskinannya. Gitu kan, ini tantangan juga bagi orang yang tidak beruntung, ya kan, dalam keadaan miskin, tapi iman terhadap Allahnya itu mengalahkan kemiskinannya, gitu. Semakin kuat itu. Tidak ngersulo, tidak tidak protes terhadap Allah karena dia dikasih takdir miskin, gitu. Tapi dia betapa banyak, gitu, orang yang meskipun miskin tapi imannya kuat, imannya semakin
meningkat gitu. Billaimi, orang yang mengumpat, orang yang mencela lidahri terhadap masa, terhadap waktu, wa af'alihi dan tingkah lakunya atau perbuatannya dahar, kerjanya dahar, waktu, mustaghillan, orang yang sibuk mengutuk waktu itu. Yuzri, yang mereka mengutuk itu ala dahri terhadap masanya, laim. Ya, jadi iya kan, betapa banyak orang yang mengutuk waktu. Jadi waktu begitu terus berlalu, tapi kok kekayaan tak kunjung didapatkan, harta tak kunjung ada di genggam tangan. Nah, itu banyak juga orang yang malas bekerja, tidak berusaha, ingin mendapatkan uang, kekayaan, tapi tak kunjung dapat. Yang bisa dilakukan adalah mengutuk waktu itu. Ya mestinya kalau ingin punya rezeki ya harus bekerja mestinya kan gitu. Tidak bekerja ya tidak dapat rezeki gitu. Nah, ini ada orang-orang yang malas bekerja, bisanya hanya mengumpat, mengutuk waktu itu. Ad-dahru, adapun masa, makmurun itu diperintah, lahu itu bagi dahar, amirun dat yang memerintah, yang sorifu yang berjalan, ad-dahru masa ala amrihi atas perintahnya amir. Iya, jadi masa itu diperintahkan oleh zat yang memerintahkannya, yaitu ya Allah gitu kan. Dan masa itu berjalan sesuai perintahnya. Jadi masa itu, waktu itu akan terus berlalu gitu, akan terus berjalan gitu. Sekuat apapun seseorang itu mengutuk waktu, itu kan, mengumpat waktu akan terus berjalan, berlalu sesuai perintah zat yang maha memerintahkan itu. Jadi tidak ada gunanya mengutuk waktu, tidak ada gunanya meratapi diri itu. Kalau tidak bekerja ya tidak punya penghasilan gitu. Nah, itu tidak bisa disalahkan orang lain gitu. Salahkan diri sendiri. Kalau apalagi menyalahkan waktu, apalagi menyalahkan orang-orang yang tidak terkait gitu. Nah, kadang kita melihat fenomena di kehidupan itu, orang malas gitu kan, lalu kemudian ingin mendapatkan rezeki tapi tak kunjung juga dapat rezeki gitu kan. Dia menyalahkan orang lain gitu. Misalkan juga contohnya menyalahkan pemerintah gitu. Jadi memang ada kemiskinan itu kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan yang memang karena faktor kemalasannya itu. Tapi kebanyakan adalah kalau dalam aspek kepemerintahan sudah diatur sedemikian rupa, itu lapangan kerja ada, lalu apapun bisa kita lakukan untuk meraih rezeki,
Nah, kondusif keadaan negara, aman, tentram, gitu kan. Yang penting berarti jangan malas, ya kan. Lalu kemudian terus berusaha, bekerja, apapun, ya kan. Nah, itulah yang akan bisa menjadikan diri kita produktif, menjadikan diri kita mendapatkan rizki, gitu. Tidak perlu dan tidak ada gunanya, tidak ada efek apapun kalau kita mengutuk waktu, menyalahkan orang lain, sedangkan diri kita tidak mau bekerja misalkan. Nah, itu maksudnya gitu. Waqad bayyana, dan sungguh menjelaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fadlama terhadap keutamaan sesuatu, bainal ilmi, di antara ilmu, wal mali, dan harta. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan perbandingan keutamaan antara ilmu dan harta. Faqala, kemudian Ali berkata, al-ilmu, adapun ilmu, khairun, lebih utama, minal mali, dari harta. Al-ilmu, adapun ilmu, yahrisuka, ilmu itu menjagamu, menjaga terhadap kamu, wa anta, sedangkan kamu, tahrisu, itu menjaga, kamu menjaga al-mala, terhadap harta. Jadi ilmu itu menjaga kamu, sedangkan kamu menjaga harta. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu akan menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang akan menjaga harta itu. Gitu. Al-ilmu, adapun ilmu, hakimun, ya kan, zat yang menghukumi, hakim. Wal malu, adapun harta, mahkumun, yang dihukumi, alaihi, harta. Jadi ilmu itu hakim, mal itu mahkum alaih, yang dihukumi. Mati, khuzanul amwali, orang yang gedongnya harta, gitu. Khuzanul amwali itu orang yang memiliki harta berlimpah, yang bergudang-gudang uangnya, gitu. Itu mati, gitu. Wa baqiya, dan tetap, khuzanul ilmi, gedongnya ilmu, orang yang gudangnya ilmu, gitu. A'yanuhum, adapun eksistensinya khuzan, makanya khuzanul amwal, mafqudatun, itu disepikan, disunyikan. Wa ashkhasuhum, adapun individu-individu khuzanul ilmi, fil qulubi, di dalam hati, a'yanuhum, adapun keadaannya, eksistensinya khuzanul ilmi, mafqudatun, itu tidak ada. Wa ashkhasuhum, adapun kepribadiannya khuzanul ilmi, fil qulubi, dalam hati-hati manusia, maujudatun, itu ada. Artinya gini, orang yang berlimpah harta, itu kan, orang kaya raya, itu mati, katanya. Tapi orang yang gudangnya ilmu, ya kan, yang memiliki ilmu pengetahuan, ya seperti
cendekiawan gitu kan, ulama, kiai, itu masih tetap katanya, meskipun dia secara fisik tidak ada, secara fisik itu sudah tidak ada, tapi dia masih hidup dalam hati manusia karena ilmunya itu. Wasu'ila, dan ditanya ba'dul ulama'i, sebagian ulama, ayu mana yang lebih afdalu, mana yang lebih utama, al-malu, apakah harta, am ilmu, atau ilmu. Faqala, kemudian sebagian ulama berkata, al-jawabu, adapun jawab, an hada, dari pertanyaan itu, ayu, mana yang lebih utama, afdalu, lebih utama, al-mal, apakah akal, al-mal, apakah harta, am akal, ataukah akal. Oh, jadi ada yang bertanya gitu, mana yang lebih utama, harta atau ilmu? Nah, jawaban itu dijawab dengan pertanyaan lagi, utama mana antara harta dan akal? Gitu kan? Ya tentu utama akal gitu. Ini sebentar ada sedikit. Maaf, ada sedikit ini keperluan. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan lebih utama mana, harta atau ilmu? Jawabannya dengan pertanyaan lagi. Lalu saya bertanya lagi, lebih utama mana, harta dengan akal? Tentu utama akal. Kalau kita punya akal, kita bisa mencari harta. Tapi kalau kita tidak punya akal, kita tidak bisa mencari harta. Gitu kan? Harta tidak bisa membeli akal. Itu orang majnun itu sulit untuk disembuhkan, dibeli kewarasannya itu dengan akal.
sehingga akal adalah lebih utama dari harta. Qala, dan berkata Saleh bin Abdul Qudus, apa yang dikatakan ini syair lagi, la khaira fi man kana khairu thanaihi fin nasi qulubuhum ghaniyun wajidu. La khaira, nah ini tidak ada kebaikan sama sekali fiman, dalam seseorang, kana yang ada, khairu thanaihi, baik, kebaikan untuk memujinya gitu. Tidak ada kebaikan sama sekali untuk memujinya. Finnasi, dalam manusia, qauluhum, itu perkataannya manusia itu, ghaniyun, kaya, wajidun, yang sangat kaya. Ya, artinya tidak ada baiknya gitu memuji seseorang dengan perkataan ghaniyun wajidun, wahai orang kaya, orang yang sangat kaya gitu ya. Itu tidak ada maksudnya di sini. Dimaksud dijelaskan nih dalam syarahnya. Yuridu annal ghaniya wahdah la qimata lahu idza lam yakun ma'ahu karamun. Hanya kekayaan saja, orang kaya tapi kaya saja gitu, itu tidak ada nilainya sama sekali ketika orang itu tidak memiliki kemuliaan. Idza lam yakun ma'ahu karamun. Ya. Jadi kan ada orang kaya yang akhlaknya misalkan tidak baik, pelit, kemudian tidak mendukung kemajuan pengetahuan, peradaban, tidak menyantuni, tidak menyantuni fakir miskin, tidak menyantuni anak yatim misalkan, ya tidak, sikapnya tidak mulia lah, dia hanya punya kekayaan saja gitu. Nah itu tidak ada baiknya kita memujinya gitu. Tapi jika ghani tapi ma'ahu karam, dan dia juga mulia, nah kita juga boleh memujinya. Misalkan orang kaya tapi peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap fakir miskin, peduli terhadap anak yatim, lalu dan lain sebagainya, itu boleh kita memujinya. Jadi ghani la qimata lahu itu, orang kaya yang tidak ada harganya sama sekali itu, catatannya idza lam yakun ma'ahu karom, ketika orang kaya itu tidak mulia gitu, sikapnya tidak mulia. Tapi kalau sikapnya mulia, orang kaya mulia, ya itu kita boleh untuk mengapresiasi dan memujinya gitu. Warubbama imtana'a, terkadang mencegah al-insanu, manusia, min talabil ilmi, dari mencari ilmu, likibari sinihi, karena tua umurnya insan. Ya kan? Jadi kadang manusia itu karena sudah merasa tua gitu kan, sudah merasa umurnya banyak, sehingga dia tidak mau mencari ilmu, menuntut ilmu. Wa istahyahu, dan insan itu malu, min taksirihi, dari pepeka atau nakalnya insan, bandelnya insan, fi sigharihi, ketika masa kanak-kanaknya atau masa kecilnya insan. Ya kan? Ayat ta'allama,
manusia itu maksudnya belajar fi kibarihi dalam waktu besarnya atau pada waktu tuanya insan. Jadi manusia itu ya tidak mau belajar karena merasa sudah tua, malu ketika masa mudanya, masa remajanya, masa kecilnya itu nakal, malas tidak mau belajar gitu, dan malu kalau belajar pada waktu sudah tua. Farodia lalu kemudian ridho insan itu bil jahli dengan kebodohan, ayakuna ada yaitu insan mausuman dinamai atau dicap, distempel bihi dengan al-jahl. Ya, jadi dia ridho, itu dia pasrah dengan kebodohannya, dan pasrah juga dicap sebagai orang yang tidak mengerti, orang bodoh gitu ya. Wa atharuhu, dan insan itu memilih terhadap jahil alal ilmi daripada ilmu. Ayasiro insan itu menjadi mubtadi'an, memulai ya kan, bihi dengan ilmu, ya kan. Iya, jadi karena dia sudah pasrah dengan kebodohannya, dia memilih kebodohan itu daripada ilmu yang mestinya dia memulai belajar itu sejak dini, sejak masih anak-anak gitu ya, masih kanak gitu. Wahada, inilah maksudnya rodya bil jahli itu ridho dengan kebodohan itu, min khuda'il jahli, itu bagian dari bujuk rayunya kebodohan, terbujuknya oleh kebodohan, wa ghururil kasri, dan bujuk rayunya kemalasan, ya kan. Jadi bodoh dan malas itu akan senantiasa merayu manusia. Nah, kalau manusia itu karena merasa sudah tua sehingga pasrah dengan kebodohannya, tidak mau belajar, nah itu berarti dia termasuk orang-orang yang terbujuk oleh kebodohan dan kemalasannya. Jadi malas itu terus merayu seseorang itu agar tidak mau belajar. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, ya kan, idza kana, ketika ada ilmu itu, fadilatan, keutamaan, ya kan. Faruh batu zawil asnani, cintanya orang yang sudah tua, fihi, di dalam ilmu, aula, itu lebih utama, ya kan. Karena ilmu itu memiliki keutamaan, ya kan. Orang yang sudah tua pun kalau mencintai ilmu itu lebih utama. Wal ibtida'u, adapun memulai, bil fadilati, dengan keutamaan, ya fadilatun, itu adalah utama. Jadi mulailah belajar bagi orang yang merasa sudah tua, perangilah kemalasan itu, perangilah kebodohan itu, karena ilmu adalah utama, memulai keutamaan adalah utama. Wali ayakuna, dan
insan itu ada syaikhon, sudah tua. Syekh itu kalau bahasa Arab itu artinya orang yang usianya di atas 40 tahun, ya kan? Muta'aliman yang belajar, ya kan, yang menjadi murid, aula itu lebih utama min ayyakuna daripada ada insan itu syaikhon, orang yang sudah tua, jahilan yang bodoh, ya kan? Jadi wali ayyakuna syaikhon muta'aliman aula min ayyakuna syaikhon jahilan. Jadi orang yang sudah tua, yang umurnya 40 tahun ke atas, itu menjadi murid, menjadi santri, menjadi pencari ilmu, ya kan? Itu lebih utama gitu daripada orang tua yang bodoh, daripada orang tua yang memelihara kebodohannya. Wa hukiya, dan diceritakan anna ba'dul hukama'i, sesungguhnya sebagian bijak bestari, ro'a, ya kan, melihat ba'dul hukama itu syaikhon, terhadap orang yang sudah tua, kabiron, yang sangat tua, yuhibbu, yang mencintai syekh itu, an-nadhra, terhadap melihat, ya, ya minat lah gitu ya, melihat, ya, nadhar itu fil ilmi, dalam ilmu, wa yastahyi, dan syekh kabir itu malu. Oh, ini diceritakan bahwa sebagian hukama, bijak bestari itu melihat orang yang sangat tua. Jadi kalau syekh itu kan 40 tahun ke atas, kalau syekhon kabir itu sangat tua gitu. Berarti mungkin umurnya 60 ke atas gitu ya, atau 50 ke atas. Itu senang dengan pengetahuan, tapi malu gitu. Kan ada orang itu senang dengan ilmu pengetahuan orang tua itu, tapi malu untuk belajar gitu ya. Kalau yang tadi kasusnya itu tidak begitu, dia tetap pasrah dengan kebodohannya saja gitu, karena sudah tua gitu. Nah ini kasusnya orang yang senang dengan ilmu tapi dia malu gitu. Faqala, kemudian ba'dul hukama, sebagian filosof itu, bijak besar itu berkata lahu kepada syekhon kabir, ya hadza, wahai orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, anastahyi, apakah kamu malu, ayakuna, keadaanmu, fi akhiri umrika, dalam akhir umurmu, afdolu, itu lebih utama, mimma, daripada sesuatu, kunta, yang ada kamu fi awalihi, itu di dalam awalnya kamu, di dalam awalnya umur. Ya kan, jadi apakah kamu malu kamu berada di akhir umurmu, itu menganggap lebih utama daripada kamu berada di awal umurmu. Makanya apa yang membedakan antara awal umur dengan akhir umur? Apa yang membuat malu? Itu kan sama-sama saja, sama-sama dalam waktu rentang kehidupan gitu kan. Wadukiro, dan dituturkan anak Ibrahim bin Al-Mahdi
dakhala masuk alal ma'muni pada Raja Al-Ma'mun, wa indahu yang di sampingnya Al-Ma'mun itu jama'atun, golongan yatakallamuna yang sedang membicarakan, jamaah itu yang sedang mendiskusikan, jamaah itu fil fikhi, dalam ilmu fikih. Jadi kita tahu bahwa Al-Ma'mun itu adalah raja yang mencintai ilmu pengetahuan, penerjemahan, riset dan penelitian. Al-Ma'munlah raja yang dalam peradaban Islam itu mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu isinya adalah para cendekiawan, ulama, para penerjemah buku-buku dari Yunani khususnya, juga buku-buku Persia, buku-buku Ibrani, Mesir kuno, itu diterjemah ke bahasa Arab oleh para ulama cendekiawan yang disupport oleh Al-Ma'mun, difasilitasi oleh Al-Ma'mun dalam sebuah lembaga riset namanya Baitul Hikmah. Nah, pada waktu itu Al-Ma'mun, di samping Al-Ma'mun sedang ada basu masail gitu ya, kalau kita ya. Jamaah yatakallamuna fil fikhi itu kalau bahasa kitanya itu sedang ada basu masail. Faqala, kemudian Ibrahim berkata, ya ammi, wahai pamanku. Jadi Ibrahim bin Al-Mahdi ini keponakannya Ma'mun. Wahai pamanku, apa indaka yang berada di sisimu, fima dalam sesuatu, yaqulu yang berkata, haula'i mereka jamaah itu. Jadi Ibrahim bin Mahdi bertanya, wahai pamanku, apa sih yang sedang dikatakan, yang sedang dibicarakan oleh mereka yang berada di sampingmu itu? Ya, mereka yang sedang basu masail, padahal itu lagi basu masail ya. Faqala, kemudian Al-Ma'mun berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, syaghiluna fis sighari wastaghalna fil kibari. Syaghiluna, mereka menyibukkan kita, memfokuskan atau ya menyibukkan jamaah terhadap kita fisighori, sejak masa kecil. Ya kan, wastaghalna, dan kita sibuk fil kibari, di masa tua. Jadi maksudnya gini, kita akan tetap fokus belajar, mendengarkan para ahli fikih mendiskusikan berbagai persoalan, dan kita belajar fikih sejak kita waktu kecil, dan akan terus belajar fikih sampai kita sudah tua. Artinya sudah tua sekalipun kita akan fokus, bersemangat untuk belajar, gitu loh. Faqala, kemudian Ibrahim bin Mahdi berkata, lima, kenapa? La tata'allamuhu, kamu tidak belajar terhadap fikih al-yauma. Di hari ini, ya. Qala Al-Ma'mun berkata,
au yahsun bimithli tolabul ilmi, apakah baik bimithli sepertiku tolabul ilmi, mencari ilmu. Apakah orang, oh enggak, ini kebalik ini. Jadi faqala, kemudian berkata Al-Ma'mun itu, kenapa kamu Ibrahim bin Mahdi tidak belajar fikih sekarang itu. Lalu Ibrahim bin Mahdi menjawab, apakah orang sepertiku baik untuk mencari ilmu? Itu. Qala, ya kan? Berkata Al-Ma'mun, "Na'am, iya wallahi, demi Allah, la anta muta taliban lil ilmi khairun." La anta muta, jika kamu mati taliban, dalam keadaan mencari lil ilmi, ilmu, khairun, itu lebih baik, min ayaish, min anta'ishu, daripada kamu hidup qani'an, menerima bil jahli, dalam keadaan bodoh. Gitu. Jadi ya jelas, wallahi, kata Pak Mun, ketika kamu mati dalam keadaan mencari ilmu, ketika kamu mati dalam keadaan mengaji, itu lebih baik daripada kamu hidup dalam keadaan bodoh. Demikian pengajian pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.